علينا ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، yang dimuliakan Allah, para jemaah Masjid As-Shiratal Mustaqim, as'adakumullahu hayatakum. Amin ya Allah. Yang dimuliakan Allah, para asatidzah, Ustaz Al-Kiram, Ustaz Muhammad, Ustaz Mufi, Ustaz Fadil, para asatidzah yang lainnya, Ustaz Jenal, Pak dosen, Pak Ujad, para pengurus yang selalu memakmurkan masjid dengan setia, Pak Ustaz Nana, Pak Haji Selamat, Pak Haji Maman, setia. Alhamdulillah dengan adanya beliau masjid makmur, alhamdulillah. Dan para jamaah yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, Ustaz kita, Ustaz Khobari minal Khawarij dari tetangga kita yang setia, alhamdulillah sudah datang. Semoga menjadi amal kebaikan bagi Bapak, dan semoga hari ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Kegiatan hari Ahad, amal jariah bagi para pencetusnya, para pengurus DKM, para sesepuh, para pendiri Masjid As-Shiratal Mustaqim, juga kita semua sebagai pengikutnya. Para jamaah sekalian, salam semoga Allah selalu limpahkan kepada kasih kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, pada kita semua tentunya. Semoga beliau menjamin kita dan syafaatnya, wasilah kita berusaha melaksanakan sunnah-sunnah. Salah satunya adalah membiasakan konsen terhadap Al-Quran. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada temuan lagi bahaya saya ini sampai terjadi diskusi kecil di selama ini. Sebagian besar di sana itu para imam itu tidak betul bahwa surat Taubah itu tidak pakai basmalah, boleh pakai basmalah. Dari sampai ada yang jadi bahasa sebenarnya begini ke saya, bisa masa sih Allah boleh baca basmalah sih? Jadi diskusi kecil, gitu ya. Memang begitu umumnya. Dan ya selama di pondok pun saya tidak pernah menemukan begitu. Di sini saya bergaul dengan guru saya, Ustaz Syahrir, gitu. Oke. Agak-agak ini, ya. Urusan ini. Jadi baru-baru pas ke Jakarta saja begini. Nah, kita akan dari temuan ini bahkan memang dari orang tua saya mengajar ngaji, guru-guru saya di SD mengajar ngaji tidak menyampaikan itu, atau mungkin tidak tahu atau bagaimana. Dan memang banyak tanya sih, saya terbukti
Iya. Darah CM ya. Bahkan jadi penasaran kan nanya itu kayak ini gitu. Nah gitu. Ya. Kita kenapa dia? Iya. Jadi dulu pernah waktu kecil itu ada di kurang-kurang lama ya. Ada situ aku dibilang sama kufar ya. Tahu itu khusus. Nggak kufar ya gitu. Ada Al-Quran di situ juga ada Al-Quran yang dicetakkan mobile. Al-Quran yang dulu kita orang tua kita. Ada tahunnya khusus. Di situ ada Al-Quran Pak, betul kita masih ada dari sini. Mobile. Al-Quran pertama kali di Indonesia punya cetak apa? Tulis oleh orang Bombay, India. Lalu di Arusole kita cetak kita. Lalu yang kedua Al-Quran Karachi, Pakistan, yang menyebut di bawah. Nah itu Al-Quran Karachi. Sebenarnya kita punya Al-Quran yang Soekarno pernah menyuruh Profesor Salim Fakhri untuk menulis Al-Quran buat Soekarno. Pernah satu kali. Lalu kayak Abdul Samad ini, banyak Al-Quran. Saya sendiri sudah beri pernah menulis Al-Quran 4 kali ya. Ada Al-Quran berwajah puisi, Yasin. Ini Yasin yang ini yang apa? Masih ingat Yasin ya? Sastrawan. Tuh. Al-Quran berwajah puisi, sempat memprotes. Kenapa? Al-Quran itu sudah puisi sendiri, bukannya mereka belum lihat Al-Qurannya. Berwajah puisi itu ininya saja, susunan ayatnya, satu puisi yang mengaturnya mah bukan biasa. Guru saya di Indonesia ini itu seperti protes yang waktu itu dibiayai sama PJHI. Lalu banyak Al-Quran di sini banyak yang nulis tim dari apa, dari Bandung, dari teman-teman kita semua. Nah terakhir dapat menulis Al-Quran, penulisnya Isemis. Wah, dia yang paling bagus, paling bagus. Dari mulai tahun berapa itu? Pada tahun 2016 kan ada seminar Al-Quran internasional. Saya berani undang. Situ terjadi diskusi, ada perubahan-perubahan. Itu lebih dari 2 tahun menulisnya Pak. Alhamdulillah, syukur. Nah, yang kita punya, ini Al-Quran siapa? Al-Quran tulisan Syekh Usman Toha dari Damaskus. Ini banyak sekali ratusan Al-Quran, pesan dari berbagai riwayat dan berbagai negara. Banyak. Dan sekarang bisa katakan jumlah barisnya 15. Kalau Al-Quran yang dari Karachi itu 15 baris, dan itu dipakai oleh para ahli psikologi untuk apa ya, sebagai ini. Teman kita di Indonesia ada satu, Ziad, Ustaz Ziad, tinggal di mana? Di Persada. Nah, dulu sekarang sudah ke Borderland. Ini ya. Itu menyusun buku psikologi Al-Quran, gitu ya, psikologi Al-Quran Pak. Itu dasar sekali. Pakai patokannya Al-Quran berbaris 18 dan dari Karachi. Itu menggambarkan kehidupan manusia dari semenjak remaja sampai meninggal. Jadi di tata jusnya jus berapa nanti saya akan sampaikan dan akan kita bahas sedikit lah. Itu menggambarkan sendiri saja. Jadi kita itu punya juz sendiri dan surat sendiri. Yang kata beliau, surat itu sesuai dengan susunan syarat tubuh kita. Sehingga kalau kita sakit,
baca saja surat itu atau juz itu. Karena ketika diperdengarkan, dikatakan oleh surat Qur'an disampaikan itu sisa tubuhnya yang yang sedang sakit itu akan menyusut sendiri, memperbaiki sendiri, lebih cepat gitu untuk penyembuhan. Walaupun secara umum ketika kita membaca Al-Quran dan mendengar atau mendengar Al-Quran dengan isyarat kita atau isyarat telinga, itu ini langsung bereaksi seluruh tubuh kita, langsung. Karena orang-orang yang rajin baca Al-Quran badannya sehat. Ini sudah penelitian. Nah, jadi psikologi Al-Quran itu tidak begitu. Nah, sampai suatu saat waktu launching pertama, saya belum kenal dengan orangnya, belum kenal dengan bukunya, baru datang dan saya baru datang terlambat. Rupanya para jamaah bagi ini sama dia, Bapak silakan Bapak ya, Bapak sekian ya. Yang saya kaget, sekalian setelah beberapa lama gitu. Oh, antum ya, saya ya, yang dari pada dia betul. Udah saya antum surat Asy-Syu'ara gitu. Nah, saya surat Asy-Syu'ara ayat-ayat terakhir ini wasyu'ara'u dan yang wasyu'ara'u orang-orang ahli syair itu orang-orang seniman itu orang yang selalu lalai terhadap itu gitu ya. Ada itu kan ya tapi yang dulu wabun terus illa ada ilahnya illa man amana wa amila sholihan illadzina amanu gitu. Seniman bisa nyanyi gitu. Tahu dia dari sininya itu ada Halimah itu terus saya gitu. Saya suka nyanyi suka apa gitu. Lama-kelamaan saya tambah ulang setelah itu saya baru nyadar surat Asy-Syu'ara itu ayatnya itu 227 bulan 2 tanggal 27 kelahiran saya. Baru nyadar sudah beberapa bulan. Segitu bukan beliau. Ya. Yang ini jadi apa? Itu yang siang oleh Quran itu sandarannya 18 baris ini 15 baris sudah gampang banyak. Di mana-mana cakaran yang Quran juga sama 15 baris. Tidak salah. Ya. Kita dan ini betapa amal jariah dari Syekh Usman Toha. Beliau sudah sepuh sekali. Terakhir ke Indonesia tahun sempat bertemu beliau khusus selama kali berapanya Al-Zabar khusus untuk menulis Al-Quran. Dan banyak diikuti oleh rekan-rekan kami kaligrafer untuk menyusun dan menulis Al-Quran. Ini jadi ini semua Tuhan kita sudah doakan tadi sebelum ngaji, semoga bermanfaat. Kita buka surat At-Taubah halaman 187. Jadi surat At-Taubah itu tidak ada bismillah, bahkan di Al-Quran lama yang cetakan Bombay itu ada ta'awud khusus. Ini alasannya kenapa tidak ada basmalah. Allah marah kepada kaum musyrikin yang selalu melanggar janjian. Malah sekarang sudah lawan mereka. Nah, oleh karena itu ketika kita membaca surat At-Taubah, sekali lagi saya mengingatkan belum pernah dibahas soalnya, kita tidak boleh, karena sebagian besar mengharapkan bahwa ada memakmurkan, tidak boleh membaca Bismillah, hanya cukup ta'awud, bahkan di tengah surat Qul. Nah, saya mengikuti yang itu. Kalau ta'awud bagus, ta'awud. Nah, jadi langsung cara membacanya pertama kalau dari surat Al-Baqarah atau sendiri ta'awud langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Itu yang pertama.
Kalau kita sebelumnya sedang membaca surat Al-Anfal, kita sedang membaca Al-Anfal ya, mau nyambung tidak harus pakai bismillah, cuman yang pertama cara yang ada 3 ini. Yang pertama adalah sakta. Jadi dari surat ayat terakhir surat Al-Anfal ayat 75, saktah itu berhenti tanpa nafas. Coba kita praktekkan. Dari surat Al-Anfal sebelumnya apa? Dibuka. Inna Allaha bikulli syai'in alim. Minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Coba kita praktekkan sakta. Saya dulu ya. Harus nafas panjang nih. Kita sedang membaca surat Al-Anfal, mau melanjutkan ke surat At-Taubah. Jadi sakta. Inna Allaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Silakan. Inna Allaha bikulli syai'in alim. Pas dari yang tadi ke bawah tidak nafas, sakta ya. Yang kedua wasol. Kalau wasol menghasilkan tanwin bertemu berarti iqlab. Inna Allaha bikulli syai'in alimun. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Inna Allaha bikulli syai'in alimun. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Yang ketiga, waqaf sempurna tanpa diselangi ta'awudz atau basmalah, langsung ke barokah. Waqaf sempurna nafas. Inna Allaha bikulli syai'in alim. Nafas. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Silakan. Inna Allaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Pendapat yang ketiga dan kedua itu didasarkan kepada pendapat yang menyatakan bahwa surat Al-Anfal dan At-Taubah satu kesatuan. Itu ya. Kesatuan ya. Jadi itu ya. Kenapa kalau ditanya alasannya? Karena kenapa tidak pakai bismillah? Karena bismillah menunjukkan tentang kasih sayang dan keamanan. Sementara ini bertentangan. Terjemahannya, inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Allah sudah murka. Kemurkaan ini menurut para ulama tidak sinkron dengan membaca bismillah. Bismillah menyatakan kasih sayang, lalu keamanan, kasih sayang. Alasannya itu. Saya tidak mendapat alasan yang lain, karena walaupun begitu ada pendapat sedikit yang menyatakan
Al-Quran Timur Tengah coba dibuka yang surat dengan surat yang sama karena ada perbedaan sedikit Pak. Di surat At-Taubah ayat 1 bukan 10. Ahadtum itu dalam mati bertemu tak idgham apa namanya? Idgham mutajah misai. Ahadtum tidak hadatum. Ahadtum idgham mutajah misai. Terjadi apabila huruf itu yang mati dan yang hidupnya satu makhraj, tapi beda sifat, ada sifat yang berbeda. Selanjutnya At-Taubah ayat 11. Tulisannya beda Pak antara Al-Quran kita dengan Timur Tengah, tanda bacanya. Ayat 11 sudah? Ya, wa aqamus sholata wa atawuz zakata Al-Quran Timur Tengah pakai hamzah ya? Hamzah sama alif. Wa atawuz zakawat kalau dibaca itu gitu. Jadi kalau panjang itu di Al-Quran Timur Tengah ada fathah dan ada fathah berdiri. Anak kita kalau nggak biasa zakawat dibacanya, betul? Zakawat ya. Nah, terus di atas apa? Di atas alif ada bulan. Di kita nggak ada atau wa atawuz. Di atas alif waw sama waw itu ada bulan. Ya. Tuh. Yang kedua, jangan salah. Wa aqamus sholata wa atuz zakah, salah. Aqamus sholat wa atawuz zakah itu fil madhi. Ya, aqama yuqimu bukti aku. Nah, gitu fil amarnya itu. Aqamus sholat wa atawuz zakah. Beda dengan aqimus sholat wa atuz zakah, itu fil amar beda. Sering ke ini Pak, sering bertukar. Aqimus sholat wa atuz zakah dengan aqamus sholat wa atawuz zakah. Nah ini kita di sini fil madhi, kata kerja raqo. Aqamus sholat wa atawuz zakah. Nah itu. Jangan sampai terlupa dengan aqimus sholat wa atuz zakah. Oke. Selanjutnya ayat 43. Afallahu anka. Di situ tanda berartinya apa ya? Al-Quran Timur Tengah. Al-Quran kita jim ya? Jim. Kalau yang Timur Tengah tidak ada. Tidak ada tanda berhenti. Nah, di Al-Quran kita berhenti. Gimana kalau tanda berhenti di situ? Nun mati ketemu ka berhenti. Berarti hukum ikhfa. Jadi cara berhentinya ditahan 2 harokat dengan ikhfa. Afallahu ank. Silakan. Afallahu ank. Tahan ya, jangan 2 harokat karena menghasilkan hukum ikhfa. Berhenti berarti ditahan 2 harokat sebagai nah. Afallahu ank. Surat At-Taubah masih surat ayat 100. Halaman. Kalau boleh ya. Oh, benar? Kita
dari yang ini yang 43 ini. Angkat. Boleh masuk boleh? Boleh. Boleh. Afallahu an kalimah. Tadi. Afallahu an kalimah. Apa tadi? Iya. Ya. Tiga. Afallahu an kalimatin talahum. Sekarang yang ayat 100. Apa yang perlu dibahas? Ihsan. Ihsanil. Jazaa'u jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kalau dia sudah terbiasa tajri min tahtiha anhar. Di sini apa? Tajri tahtaha. Tajri tahtaha. Umumnya kemana? Hubungan dari Allah juga. Tajri tahtahal. Tajri tahtahal anhar. Selama ini dan semua selain ayat ini, tajri min tahtihal anhar. Yang apa? Yang ini pakai dorong makan. Yang di umumnya tajri min tahtihal anhar. Keterangan waktunya dorong makannya pakai min. Tajri min tahtihal anhar. Tahtahal anhar. Selanjutnya Di yang di kita ada lam nih. Ada wa. ihsan. Ihsan ya. Ya, itu tidak boleh berhenti kan? Masuk ya. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله lagi berada. Tidak boleh berada. Jadi Al-Quran yang tengah, tandanya Ada. ada. Ya, Quran kita ada. Ya, di sini hati-hati nggak boleh berhenti. Karena itu baru jadi khobar. Wasabiqun al-awwalun min al-ansar yang tabi'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum nggak boleh berhenti, Pak. Karena di situ khobarnya di situ. Jawabnya. Orang-orang yang masuk Islam lebih awal dan dari orang-orang yang berhijrah dan Ansor, walladzina tabi'uhum bi ihsanin dan orang-orang yang mengikuti kebaikan kepada mereka, radhiyallahu, Allah pasti meridai mereka. Nah, itu baru di sini. Nah, di sini tidak boleh berhenti. Jadi Al-Quran kita lebih tepat. Para ulama ahli apa? Ahli rasul, ahli tadinya lebih buka. Oke, lanjut. Surat At-Taubah ayat 107. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفرقا بين المؤمنين وقيروا الصاد seperti surat adalah roh mati setelah kasrah tapi bertemu dengan sad sehingga rohnya dibaca takhim wa irsa walaupun mati setelah kasrah wa ir karena berhadapan dengan huruf istilah sad tetap takhim wa irsa dan liman harallaha wa rasulah min qabl. Oke, lanjut. Sama seperti surat atau ayat 122. Sama dengan pasnya dengan ayat tadi. Halaman 206 paling bawah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Walau kana faru min kulli firqah
setelah kasroh sejatinya tapi karena berhadapan dengan huruf isti'la jadi minhum li firqatin minhum. Selanjutnya surat Yunus ayat 15. Apa jadi persoalan? Ini yang jadi persoalan baris kedua dari atas Pak. Wa idza tatla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana bi qur'anin ghairi hadza aw badil. Kata-kata liqa'ana bagaimana kalau kita berhenti apa bisa nafas di liqa'ana? Qala alladziina la yarjuna liqa'ana. Kalau wasal enak liqa'ana. Bagaimana kalau memulai dari kata ti gitu loh. Ti gimana? Barisnya apa itu? Iti atayati iti. Jadi kalau mulai dari situ dikasih kasroh. Liqa'ana binati di Quran. Mulainya kan dari iti kan? Iti dikasih kasroh karena dari atayati iti. Oke. Selanjutnya Diramar ya? Diramar Ngerti ya? datangkanlah Quran dari hadza dengan Quran. Ketika disampaikan ayat-ayat kami yang benar-benar menjelaskan oleh alladziina yarjuna liqa'ana, orang-orang kafir yang tidak mengharapkan pertemuan di hari kiamat berkata, "Iti datangkanlah Al-Quran selain ini atau badilu atau badilah." Rasulullah berkata, "Yakunu li atbadil mintil qawli nafsi." Masih ayat 15. Mintil qawli. Qul katakanlah wahai Nabi, ma yakunu li, tidak pantaslah bagiku atbadilah untuk menggantikan Al-Quran dengan ide-ideku sendiri gitu. Tilqa'i nafsi. Nah, min tilqa'i nafsi itu ada ayatnya ya. Di Al-Quran Timur Tengah ada ayatnya enggak? Tilqa'i. Arif Rasulullah namanya itu. Ya. Min tilqa'i nafsi. Kalau berarti di situ gimana Pak? An ubadilahu min tilqa. Nanti kan min tilqa itu si Rasul sebagai pemaham zat min tilqa. Kalau dari situ min tilqa. Dari nafsinya Pak. Kenapa? Bukan di nafsinya. Berarti ini. Kalau misalnya nggak bisa nafas itu Pak, darurat misalnya. Memang sebaiknya berdiri di situ. Min tilqa'i nafsi. Ini karena yang disajikan di buku ini hasil teman-teman dari lapangan. Catatan. Oke. Sudah ya, mudah itu. Surat Yunus ayat 51. Ayat 51.
Yang Quran Timur Tengah itu hamzahnya itu ada tulisan hamzah besar sama hamzah kecil Pak. Quran Timur Tengah itu ada hamzah besar, hamzah besar al sama a, hamzah kecil kan? Ya, itu ya. Nah, ini kalau dibaca menjadi hukum apa? Mad lazim. Yang pertama itu al-ana mad lazim. Al-ana dibaca baina-baina itu begini, satu harokat tapi terpisah. Bukan satu harokat, dua harokat tapi terpisah. Al-ana ada yang menjelaskan yang kedua itu seperti dekat-dekat ke H. Al-ana, bisa enggak? Al-ana, ya, dibedakan. Al-ana, itu tidak dipanjangkan sama sekali, berarti cuma satu harokat. Yang pertama 6 harokat, isbah, sebagaimana lazim. Yang kedua asalnya gitu ya. Ini juga terjadi pada ayat 59. Kata apa itu? Allah. Pertanyaan kan? Kul, asalnya kul Allahu adzina lakum am ala Allahi taftarun. Kul, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu? Pertanyaannya hamzah istifham bertemu dengan hamzah wasl. Qul Allahu, asalnya begitu. Dibaca dalam hukum tajwid dua wajah. Qul Allahu adzina lakum. Silakan. Qul Allahu adzina lakum. Yang kedua, baina tasghir. Tasghir itu mudah, memudahkan tasghir. Qul Allahu adzina lakum. Qul Allahu adzina lakum. Kalau di tengah ada tanda apa lagi di situ? Ada. Qul Allah. Qul Allahu adzina lakum. Silakan. Qul Allahu adzina lakum. Lanjut. Surat Yunus masih ayat 75. Ayat 75. Wa mala. Kalau lihat Al-Quran Timur Tengah lebih rumit lagi Pak. Ada hamzah di bawahnya
ada ya. Jadi yang apa itu sebelum hari itu ya, coba. Tapi tidak dibacakan jangan. Baik lamnya maupun ya-nya tidak dibaca panjang. Gitu. Tuh. Bacanya wa malaihi. Coba silakan. Wa malaihi. Kalau orang bisa dirumit Pak. Jadi rumah ayahnya ada titiknya 2 ya. Pak Walid, ada titik, ada ya coba. Tapi di atasnya ada bulat kecil, bulat bundar, artinya itu ya tidak berfungsi coba. Anak-anak kita yang yang baru lulusan Iqra atau apa itu tidak bisa baca Al-Quran di tengah. Bacanya tidak banyak sama sekali, baik kelamnya. Kalau kita di Malang itu alifnya ada bulat kecil ya, berarti alif ada berfungsi apa? Jangan. Jadi soal yang jadi soal itu di Al-Quran yang pertama hamzahnya di bawah alif, sementara huruf sebelum haknya ada ya, ada titiknya soalnya. Tapi di atasnya ada bulat kecil sehingga tidak berfungsi. Bacaannya sama Pak, bacaannya sama, cuma beda tanda saja. Wa malaihi. Nah, ya. Kalau kita misalnya salah baca nggak tahu, nggak dosa Pak. Alhamdulillah itu nggak dosa. Lanjut, surat Hud. Surat Hud ayat 27. Surat Hud ayat 27 ketemu sudah? Ya. Kata-kata apa? Badiyar ra'yi. Nah, berarti di situ ada. Ya. Kalau berhenti di situ ada nomor di atas roh, ditekan bacaannya, niatnya miliki. Jadi kalau berhenti di situ berhenti ya. Illal ladzina hum araduna badiyar ra'i wa ra'i Ro'i, bukan ro'i ya, Badiyar Ro'i. Iyanya bukan musik, iyanya baca ya. Di apa? Dinakal ke hamzah. Badiyar Ro'i, kalau dijelasin Ro'i, sehingga supaya dapat seperti itu, birohnya ada nomor ditekan sedikit. Badiyar Ra'i. Silakan. Badiyar Ra'i. Nah, itu satu. Kecuali kalau misalnya pakai rom bacanya. Badiyar Ra'i. Rom. Kalau yang waktu biasa Badiyar Ra'i. Oke. Selanjutnya surat Hud ayat 41. Nah, ini 41. Bapak pernah dengar Ustaz Muhammad Z.A. melantunkan tilawah Al-Quran dengan riwayat Warash, ya, belum dikeluarkan tahun 89 90-an lah.
Sama sekali sampai sekarang beliau yang berani di antara teman-temannya di PTI, di LPPG, yang mereka memperkenalkan kepada masyarakat bacaan riwayat yang lain, riwayat sama, dari Polo, riwayat Waros, riwayat Aduri. Salah satunya yang digunakan adalah riwayat Waros, yang setiap alif maksur, maksud itu yang ke bawah itu imalah itu cenderung ke bunyi kasroh, antara fathah dan kasroh, akan antara akan ini berarti والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Kemarin ada protes saya, Pak. Ustaz, masalah Quran jangan bercandain. Begitu. Itu guru. Ustaz, masalah Quran bercanda-candain. Begitu. Jangan jalan Quran hari Kamis, jalan Quran dulu ya. Itu riwayatnya, Pak. Ya, riwayatnya. Wal-laili idza yaghshi wasyamsi wa duhaha. Hanya wal-qamari idza talaha wan-nahari idza jallaha. Nah, di kita, di riwayat kita hanya ini bayangan. Ayat mana tadi? Ayat 41 surat Hud. Hanya itu. Tidak boleh kita baca. Mungkin di riwayat harus jangan. Karena di kita ini Indonesia Asia Tenggara 100% riwayat asing. Ada riwayat Hafiz dan Imam asing. Itu boleh, kecuali saya suka nih ada hafal tilawah pesantren. Kayak ngaji kita pakai riwayat lain gitu. Kayak yang disampaikan sama Ustaz Al-Wajib waktu surah membahas surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Ada riwayat lain. Alladzi jamma'a malan wa 'addada. Kemana deh? Yang mana itu yang tamu kok. Ya sibu annama lahu aflal. Ya sibu. Karena pelajaran sholat Ustaz masih ingat ya, pesantren kan? Wajan fa'ila yaf'ilu mauzunya hasiba ya sibu. Tuh, kan masih ingat kan? Sholat. Itu ya sibu an terus kalla la yumbadanna fil khufani wa ma adri la ya'al masurat wa ma adrika mal khufani narullahil muqadah. Nah, begitu. Itu yang saya baru waktu mengajar surat Al-Wail ya, Al-Humazah. Nah, jadi Al-Quran kita, riwayat kita Pak, yang imalah cuma ini. Coba kita baca. Mana tadi? Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Silakan. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Itu ketika Nabi Nuh mulai
Setelah turun, alhamdulillahilladzi bukan apa saya. Ya, oke. Masih surat dulu ya, ayat 42-nya. Ini ayat 42-nya wa hiya tajri bihim fi mawji kal jibal wa nada nuhun ibnahu. Nuhun ada kecilnya Pak? Ada ya? Wa nada nuhun ibnahu asalnya nuhun wa kana fi ma'zili ya bunayya kam ma'ana idgham mutaja nisen irkam asalnya irkam ma'ana irkam ma'ana ya bunayya irkam ma'ana. Silakan. Ya bunayya irkam ma'ana. Selanjutnya surat ayat 66. Wa min khizyi yaumid, bukan yaumaid. Karena biasanya yaumaid seringnya yaumaid. Ya min khizyi yaumid. Ini temuan dari masyarakat, bacanya wa min khizyi yaumid. Yaumid itu mudhaf ilaih daripada khizyi. Ya, mudhaf ilaih dari khizyi. Oke, selanjutnya suatu ayat 88. Nah, yang temuan di masyarakat yang paling bawah Pak, ayat paling atas baris paling bawah. In uridu illa al-islaha mastata'. Jadi tak mati hanya hamzah. Dimatikan tamnya, hamzahnya terdengar. In uridu, kita baca. In uridu illa al-islaha mastata'. Silakan. Mastata'. Ada posisinya ya. Mastata'. Itu kalau berhenti waqaf. Kalau raw terdengar bunyinya mastata'. Silakan. Mastata'. Boleh raw. Oke. Ada lagi bacaan ismam jarang sekali. Mastata' setelah prosesi imam jarang, tidak usah. Mastata'. Lanjut 91 ayat 91. Mastata' itu ya ayat 91. Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu. Lihat hu-nya di situ bukan humat silah. Bukan humat silah, jadi tidak dipanjangkan. Kenapa? Itu manaqahu, hu-nya asli kata kerja. Faqaha yaqahu, manaqahu artinya mereka berkata orang-orang kafir, wahai Syu'aib, manaqahu katsirun mimma taqul. Tidak sama sekali kami memahami kebanyakan dari kata-katamu. Ya. Jadi hu-nya tidak dipanjang. Manaqahu biasanya kan kalau maksilah itu misalnya lahu gitu ya, lahu apalagi ma'ahu itu dipanjangkan. Ini bukan karena hu-nya asli,
bukan domir. Oke, kita baca. Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Silakan. Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. وإنا لنراك فيها ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. Oke, kita cukupkan sekian. Nanti kita lanjutkan tentang ini namanya muskilatul kalimat, kalimat-kalimat yang perlu perhatian khusus, ya. Perhatian khusus baru sampai surat Hud, ya. Ini kita dengan surat Yusuf. Mohon maaf kepada para asatidzah apabila saya ada kesalahan, kekurangan yang kita diskusikan. Ada pertanyaan mungkin? Atau cukup? Cukup. Alhamdulillah. Allahumma rahmana bil Quran wa ja'alna imama wa rahmah. Allahumma dzakirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna wa sallallahu Sallallahu